maksudnya berarti kalau ABN itu mau masuk, saya ingatkan, ya. itu yang pertanyaan itu menurut saudara, Menurut saya, ya, urusan dengan imbalan uang tadi. Ya, saya pikir itu sebagai modal partisipasi gitu. Kamu seharusnya melimpah di sana kan, repot ngurus izin perusahaan itu kan konflik of interest kamu itu. Kamu tuh mengurus status pindahanmu dari Kementerian Maritim Investasi ke dalam izin untuk ekspor di Indonesia ya ada uang partisipasi apakah ini sudah pernah diungkapkan juga oleh klien Bapak kepada kuasa hukum? Begini, ini ada 8 saksi ya. Tadi kita hanya bicara kepada 2-3 saksi. Yang pertama pada intinya, tadi disebutkan ada komunikasi lah ya dengan Pak Andrew, tetapi itu semua substansinya kan soal materi. Ya, soal materi bagaimana mengurus izin ekspor, bagaimana mengurus izin budidaya. Dan satu hal mengenai permintaan tadi yang dijudulkan oleh saksi Anton sebagai partisipasi, saya sudah tanya tadi karena Pak Edi ada di sebelah saya, beliau tidak mengetahui soal itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan partisipasi mungkin lebih pas kalau ditanyakan kepada Pak Andre. Okay. Ya Pak Andre, apa itu yang dimaksud? Tapi yang kedua dikatakan tadi bahwa Pak Anton ini lebih kepada orang yang memposisikan diri di tengah. Tadi sempat ditegur juga oleh hakim bahwa yang bersangkutan ini kan diangkat di KKP Juni itu 2020. Tetapi sebelum itu sudah menghubungi beberapa pengusaha itu mengurus perizinan, itu yang tadi dipersoalkan juga oleh majelis. Kami memang di giliran ini belum bertanya. Oke. Ya, jadi hanya sepintas itu. Yang jelas ada pertemuan-pertemuan, tapi pembahasannya adalah soal rencana peningkatan atau mempercepat soal budidaya maupun ekspor. Tapi keterlibatan Pak Anton dalam pengubahan permen tersebut, dan dia mengatakan dia dipakai untuk itu juga ya Pak, untuk mengurus perubahan permen mengenai lobster ini juga. Pak Menteri mengetahui hal ini? Ya, itu juga dipertanyakan. Pak Anton ini posisinya sebagai apa? Sehingga ada saran dan sebagainya dari saksi Anton ini, konteksnya apa? Karena itu sudah ada tim ahli dan sebagainya. Yang jelas begini, soal permen, teknis, substansi itu Pak Menteri ini, Pak Edi ini hanya mengetahui soal kebijakan. Ini kan soal kebijakan yang kita bisa nggak bisa kaji atau dibenturkan dengan hukumnya, karena kebijakan dari Pak Menteri ini juga ada reasoningnya, ada uji kelayakannya gitu. Jadi hanya itu saja tadi. Belum sampai kepada materi. Untuk pertemuan-pertemuan yang dilakukan di rumah Pak Menteri di Widya Chandra, beberapa pertemuan tadi itu memang benar Pak Menteri yang menginginkan untuk dilakukan pertemuan di lokasi tersebut di rumah dinas? Yang dengan siapa nih? Dengan kedua pengusaha tadi kan mengakui bahwa mereka pernah bertemu dengan Pak Menteri langsung di... Tadi Pak Menteri saya tanya, saya tidak pernah mengundang pengusaha-pengusaha itu. Mungkin kebetulan Pak Andre kenal, kemudian ada satu acara di situ, kemudian dipertemukan dengan saya. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang paling penting kan substansinya. Okay. Substansinya adalah percepatan untuk ekspor itu. Okay, baik. Inline dengan peraturan menteri yang dibuat. Tapi boleh dijelaskan nggak sih Pak, sebenarnya tupoksinya Pak Anton ketika memberikan saran pada saat itu memang seperti apa sih posisinya Pak? Memang diminta sarannya? Karena gini loh, yang perlu digarisbawahi itu, ini kan soal due diligence. Pak Andre sebagai ketua due diligence, kemudian Pak Safri sebagai wakil ketua due diligence. Bentukan atau ide dari due diligence itu sebenarnya bukan berasal dari Pak Menteri, itu berasal dari teknis sebenarnya, dari pejabat-pejabat teknis di situ. Sehingga kalau itu dipersoalkan jadi lucu. Kenapa harus ada uji kelayakan, harus semestinya dia harus struktural dan sebagainya. Itu berasal dari teknis, dari tim teknis dari tim itu, bukan 1-2 orang, dari tim. Oke, baik. Jadi nggak perlu lagi dipersoalkan soal. Yang paling penting pekerjaannya, ada hasilnya tidak. Terima kasih Pak.